Halo, kembali lagi dengan Nobar Anime. Kali ini saya akan membahas spoiler One Piece chapter 1102 yang dibocorkan pada saat jam Vesta di Jepang. Dan informasi dari Oda Sensei terkait One Piece di tahun 2024 nantinya. Bisa dibilang spoiler full dari Oda Sensei. Well, tanpa basa-basi mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Let's go! Spoiler 1102 ditayangkan pada saat acara jam Vesta dan sudah dikonfirmasi oleh agen terpercaya yaitu Peupis dan Redon. Ditunjukkan hanya satu panel yang masih dalam bahasa Jepang tentunya. Kita ditunjukkan panel reaksi orang-orang pada saat munculnya poster buronan pertama kali, Luffy, setelah mengalahkan Arlong, dan Jewelry Bonney yang sudah menjadi bajak laut. Pada chapter ini, masih membahas tentang flashback Kuma dan perjalanan Bonney mencari Kuma sebagai bajak laut. Kita ditunjukkan Sabo yang sedang bertanya kepada Dragon setelah melihat poster buronan Luffy. Lockton, kenapa Anda ingin pergi ke sana? Ucap Sabo. Dragon pun menjawabnya, wilayah kekuasaan siapa di sana? Sabo pun berkata kembali, di sana wilayah Smoker. Dari percakapan tersebut, kita bisa menyimpulkan seberapa perhatian dan khawatirnya Dragon kepada Luffy. Andai Dragon tidak peduli dengan Luffy, mungkin cerita awal sampai akhir akan berbeda. Next, ditunjukkan S yang sedang menunjukkan poster buronan Luffy kepada Jinbe saat masih menjadi kru Shirohige. S bertanya sambil tertawa kepada Jinbe. Jinbe, coba tebak siapa anak ini? Jinbe kaget dan berteriak. Dia telah mengalahkan Arlong, bocah ini? Tanyanya. Dengan bangga, S pun berkata, jawabannya adalah, dia adikku, Jinbe. Kemudian panel ditunjukkan Kuma berkata sambil melihat poster dan berita tentang Luffy. Nasib macam apa ini? Dragon, anakmu telah menjadi bajak laut. Panel pun berlanjut, ditunjukkan Bonney yang sudah menjadi bajak laut dan memberikan peraturan untuk semua kru bajak lautnya. Bonney berkata, curi apapun yang kalian inginkan. Jangan bantu siapapun, tapi bantulah. Kemudian Bonney memakai lipstik dan anting di pipinya, agar Kuma menyadari bahwa itu Bonney ketika dia sudah menjadi terkenal. Chapter 1102 akan diberikan judul Hidup Kuma. Chapter kali ini berfokus pada kehidupan Kuma dan menampilkan pandangan Kuma terhadap peristiwa di trailer Bug, Sabodi, dan perang lainnya yang terkait dengan Kuma. Di sini kita juga dapat melihat Kuma mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang akan menyelamatkan dunia. Tapi dia datang terlalu awal sebelum dia mengirim Luffy dan kelompoknya terbang dari kepulauan Sabodi. Kemudian Vegapunk tidak menghapus kepribadian Kuma sepenuhnya. Tapi Kuma meminta agar Vegapunk menempatkan kenangan Kuma ke dalam Pau-Pau Bubble yang kita lihat di Egghead sebelumnya. Kuma memberi Vegapunk pesan terakhir untuk dikirim ke Bonney, yaitu Vegapunk harus mengatakan selamat ulang tahun ke-10 dari Kuma. Di akhir bab, flashback telah berakhir dan kita kembali ke saat ini dengan Bonney sedang menangis dalam kenangannya. Masuk ke acara jam Vesta. Ada banyak informasi yang sangat penting dan menarik tentunya untuk tahun 2024 nanti. Yang pertama, One Piece yang selama ini sudah dikerjakan oleh Toei Animasi sampai episode 1000 lebih akan di-remake oleh Wit Studio dan Netflix. Ini akan membawa angin segar buat kita para pecinta One Piece. Sebagai contoh, anime yang pernah digarap WIT yaitu Attack on Titan. So, kalian bayangkan sendiri bagaimana jadinya. Yang kedua, di tahun 2024 di serial anime sudah memasuki arc Egghead dan tentunya ada perubahan opening pada video yang diisi lagu
berjudul As akan dinyanyikan oleh Hiroshi Kitadani, orang yang sama yang membawakan lagu We Are. Dan untuk closing akan dinyanyikan oleh Maki Otsuka. Yang ketiga, perubahan voice actor di Arc Egghead. Berikut daftar yang akan mendubbing One Piece di Arc Egghead. Vegapunk, Tadano Yohei atau Saka Sakaguchi Suhei. Lilith, Hirana Aya. Edison, Shiraishi Ryoko. Pythagoras, Kawashima Tokoyushi. Atlas, Honda Kaide. Dan York, Tamura Matsumi. Dan terakhir, pesan dari Oda Sensei dan spoiler tambahan. Berikut perkataan Oda Sensei pada saat acara Jam Festa. Sebagai penulis karya aslinya, saya harus melakukan yang terbaik. Tetapi tahun ini terlalu banyak orang yang mengalami banyak hal yang berbeda. Ini benar-benar dunia yang menakutkan. Jika Luffy dan teman-temannya bisa meninggalkan Egghead dengan selamat, apakah mereka akan pergi ke pulau itu? Aku juga mempertimbangkan rute yang tidak akan mereka lewati. Bisakah Luffy dihentikan? Ketika hal itu terjadi, maka terjadilah perebutan itu. Akhirnya pertarungan antara orang itu dan orang itu mungkin akan memberikan hasil yang tidak terduga. Sekarang, One Piece tahun ini juga bertepatan dengan ulang tahun animenya yang ke-25. Terima kasih. Oke guys, dan informasi yang didapat dari ucapan Oda Sensei hanya akan pergi ke pulau itu, hal itu, perebutan itu, orang itu, dan itu. Pusing guys. So, jika ada yang punya pendapat tentang itu, komen di bawah. Terima kasih.